Nah, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat. Silakan masuk, Bu. Duduk. Terima kasih, Pak. Silakan duduk, Bu. Ya, dari mana, Bu, ya? Dari SD Kampung Kelapa, Pak. Oh, ya. Ada apa, Bu? Maaf, Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar, Pak. Ya. Boleh ya, Pak? Saya mau belajar sama Bapak bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Oh, Untuk tugas saya, Pak, di calon guru penggerak, saya sedang belajar sekarang. Boleh ya, Pak? boleh, boleh. Oke, Pak. Baik, Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus dilema etika dengan rujukan moral, Pak? Kalau boleh saya tahu. Oh, menurut saya ya, dilema etika itu misalnya ada permasalahan di sini, ada permasalahan di sini, terus dua-duanya ini kasusnya ini benar, dan itu diadu. Jadi misalnya itu dia kasusnya benar lawan benar lah ya. Tapi kalau rujukan moral itu ada benar dan ada yang salah. Itu pengertian saya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Untuk Bapak di sekolah ini sebagai seorang kepala sekolah, pemimpin ya, Pak, tentunya, pernahkah Bapak mengalami kasus dilema etika selama Bapak memimpin di sekolah ini? TK Agape, Iya. Pak. Saya pernah merasakan kasusnya ada. Pernah ya, Banyak, Pak? Bu. Oke, kalau boleh saya tahu, coba Bapak sebutkan contohnya satu, Pak. Ya contohnya ya inilah ya, kita kan menerima anak TK ya, masih umurnya masih kecil ya, tentu setiap penerimaan siswa baru itu di awal-awal ajaran kita ya, tahun ajaran, anak sekolah itu kan harus diantar orang tuanya baru mau. Iya. Dan di lingkungan sekolah kita itu ada pagarnya dan ada sebenarnya ada batas pengantarannya ya, dari orang tua itu kadang-kadang dan kebanyakan itu harus masuk dulu ke lingkungan sekolah kita itu, malah waktu belajar pun harus menunggui anaknya juga. Nah seperti itu. Jadi yang merupakan kasus dilema etika di sini, berarti si orang tua tadi tidak salah menungguin anaknya ya, Pak? Ya tidak salah, karena anaknya pun kadang sebagian harus ditunggu orang tuanya baru mau. Kadang orang tuanya pun merasa benar juga ya, kasihan anaknya kalau nangis ditinggal. Iya. Dan tentunya juga pihak sekolah Ya, juga sekolah harus juga ada aturan kita ya kan, bagaimana supaya anak-anak belajar nyaman. Ya orang tuanya bagusnya tidak ada di tempat lah, pulang saja seperti itu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kemudian untuk kasus seperti itu tadi, dilema etika, seorang orang tua menungguin anaknya sementara pihak sekolah mengharapkan peraturan tidak ada lagi orang tua yang menungguin anaknya, walaupun ini sekolah TK dan PAUD ya, Pak, tentunya peraturan tetap harus ditegakkan. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak jalankan, yang Bapak buat untuk mengatasi kasus dilema etika yang terjadi itu, Pak? Ya, jadi kita di sekolah ini kan Bu, ada berbagai pihak ya kan, ada pihak dari orang tua ya kan, ada pihak siswa, ada juga kita pihak dari sekolah ini ya kan, lingkungan dan guru-gurunya ya. Kita kumpulkan dulu dan kita lihat apa permasalahannya ya kan. Jadi permasalahannya seperti itu tadi. Jadi untuk ke pihak sekolah kita seperti biasa kami lakukan setelah pembelajaran itu, guru dengan saya itu selalu membicarakan apa kendala-kendalanya di sekolah yang kita hadapi. Nah, nanti guru akan memberitahu kepada kita permasalahannya apa, dan untuk siswa-siswa yang bermasalah khusus masalah ini ya langsung aja orang per orang. Misalnya si A apa masalahnya seperti ini, kenapa harus ditunggu si B seperti apa. Nah, pihak sekolah sudah mengkomunikasikan seperti itu ya, tentu ini juga kita kumpulkan faktanya, kita komunikasikan juga dengan orang tua. Kita berbicara dengan orang tua, Bu, anaknya ibu seperti ini gini-gini, kira-kira apa masalahnya, bagaimana harus
kita menyelesaikannya. Dan juga ini bisa komunikasikan kita, misalnya kita kan ada WA group Bu ya, kita publikasikan masalah peraturan sekolah kita ini seperti apa, nanti di sana kita diskusi bagaimana mengatasinya ya, seperti itu. Dan kita jelaskan bagaimana seharusnya menghadapi siswa yang sudah berumur seperti itu, dan kita yakinkan orang tuanya bahwasanya meninggalkan sekolah itu pasti aman, walaupun nanti mereka nangis pas waktu ditinggalkan pasti aman. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Apakah yang sudah Bapak laksanakan selama ini menurut Bapak sudah efektif, atau ada prinsip paradigma apa yang Bapak gunakan dalam kasus tersebut? Ya kan gini Bu ya, kalau selama ini kami rasakan sudah efektif lah ya, walaupun itu tidak bisa berjalan dengan cepat, ada prosesnya. Misalnya target kita dalam 3 minggu sudah seperti ini, dalam sekian bulan, misalnya bulan pertama sudah bersih lah, orang tuanya sudah pulang semua, anak-anak sudah berani ditinggalkan. Jadi prinsipnya itu ya kita harus jelaskan lah ya, prinsipnya bahwasanya orang tua itu juga benar ya kan, dia juga merasa kasihan kalau anaknya nangis-nangis kita ditinggalkan. Sementara prinsip di sekolah itu juga harus kita tegakkan peraturannya. Setia dengan peraturan. Iya, harus kita setia dengan peraturan bahwasanya semua anak di sekolah ini haknya sama, nggak boleh tebang pilih, anak yang ini bisa ditungguin, yang itu enggak, harus sama. Berarti kebenaran lawan kesetiaan gitu ya Pak? Ya, kebenaran lawan kesetiaan. Baik Pak, mantap Pak, terima kasih. Kemudian ada yang merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan seperti kasus dilema etika yang sudah terjadi ini. Apa tantangannya Pak? Ya, pasti ada tantangannya Bu ya. Tantangannya kalau misalnya kita terlalu memaksakan peraturan ini diterapkan dengan cepat, misalnya tantangannya ya bisa saja besoknya anaknya nggak mau sekolah lagi, atau mungkin dari orang tuanya tidak mau lagi membawa anaknya kemari. Nah, seperti itu tantangannya. Nah, kalau kita memihak kepada orang tua, tantangannya ya gurunya tidak bebas untuk melakukan pengajaran karena ada orang tua yang duduk di situ. Kan seperti agak terganggu gitu ya Pak? Terganggu lah, anak-anaknya pun susah nanti berkembangnya. Dikit-dikit ngadu sama mamanya, dikit-dikit ngadu, kan gitu. Oke Pak, baik Pak. Jadi dengan kasus yang terjadi selama ini, ada tidak jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Apakah langsung di tempat atau bagaimana? Kalau boleh saya tahu. Ya, kita lihat kasus per kasus Bu ya. Kalau seperti itu kasusnya, misalnya hari pertama, hari kedua, tidak kita selesaikan di situ. Kita biarkan dulu anak ini apa maunya, orang tua ini apa maunya. Nah, kita baca dan bisa saja nanti kita ambil waktunya setelah minggu pertama untuk ini selesai, bulan pertama ini selesai, sampai nanti pada akhirnya anak-anak sudah mau ditinggal semua. Walaupun ya ini mungkin masih berulang juga. Tetapi kalau untuk 1 hari 2 hari masih dibiarkan gitu Ya. ya Pak? Oke Pak, baik Pak. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan? Terlebih kepada kasus dilema etika tadi, faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bapak, membantu Bapak? Ya, faktor-faktornya ya saya rasa pertama dia faktor internal ya. Kita di sekolah ini selalu mengutamakan keterbukaan, kebersamaan, dan sesuai dengan visi misi kita ini utamanya adalah pelayanan. Jadi guru-guru kita ini selalu terbuka berdiskusi apa permasalahannya, setiap murid kita diskusikan bersama. Itu faktor-faktor pendukung kita, keterbukaan dan bekerja sama. Tidak ada istilah ini muridmu, ini muridku, semua. Dan faktor pendukungnya juga di WA Group ya. Jadi permasalahan yang bisa kita publikasikan, Dan orang tua responsif dengan cara solusinya, maunya seperti ini Pak, kita diskusi di sana. Jadi cepat selesai gitu Ya. Pak. Kolaborasi yang baik, begitulah kira-kira ya Pak. Kita harus libatkan orang tua Bu. Semuanya ya. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih luar biasa. Oh. Semangat untuk Bapak selalu, untuk guru-guru Bapak juga, semoga
sekolah TK Agape yang Bapak pimpin ini semakin maju ya, Ya, Pak. amin, amin. Semakin banyak muridnya juga, Ya. semakin menumbuhkan karakter anak yang berkualitas tentunya ya, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan, yang saya ganggu sebentar, Pak. Kemudian kira-kira saya memohon ada tidak yang mau Bapak sampaikan kepada saya, terlebih saya yang belajar di calon guru penggerak ini, Pak. Saya memohon kepada Bapak. Ya. Pertama, terima kasih ya Bu ya, karena Ibu memilih sekolah kita untuk melakukan wawancara ini. Ya, Pak. Jadi harapan saya semoga Ibu di tugas-tugasnya di guru penggerak atau apapun namanya itu, semoga Ibu sukses, ya kan, Amin, bisa Pak. menerapkannya di manapun Ibu nanti bekerja. Karena harapan saya juga setelah Ibu selesai misalnya, kami mengharapkan Ibu nanti sekali-sekali datang ke sekolah kami lah. Baik. Untuk menerapkan ilmu yang Ibu dapatkan ke sekolah kita supaya siswa dapat ilmu dan guru-guru kita juga dapat ilmu dan motivasi bagaimana cara baiknya menghadapi siswa seperti itu. Oke, Pak, terima Ya. kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Ingin rasanya panjang untuk mewawancarai Bapak, belajar Iya. dari Bapak, tetapi bagaimanapun kita harus akhiri. Jadi Iya. saya mau permisi dulu. Terima kasih banyak ya, Ya, Pak. sukses untuk Ibu, sukses. Semangat dan selalu, Ya. Pak. Oke. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Saya permisi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.